Baik, Pak Kavi, mengamati juga begitu ya terkait rupiah kita yang jebol di angka 15.500 per USD, sebetulnya sentimen apa yang kiranya menjadi sentimen utama rupiah kita bisa melemah lebih dalam atau melemah signifikan saat ini? Ya, terima kasih. Hari kemarin memang kita menyaksikan bagaimana rupiah cukup sideways dan memang closingnya itu di 15.490, tapi memang betul disampaikan tadi bahwasannya sempat menyentuh atau menembus 15.500. Sesungguhnya ini yang kita antisipasi dari awal, bagaimana dampak dari keputusan The Fed untuk menahan suku bunga acuannya di level 5,5%. Artinya tidak ada pergerakan dan belum ada tanda-tanda untuk cut rate ya. Justru yang ada adalah yang kita baca dari narasi-narasi maupun penjelasan di FOMC meeting di bulan September, memang kecenderungan The Fed untuk hawkish ini masih akan berlangsung dan stance yang higher for longer ini mungkin berlangsung hingga pertengahan tahun mendatang atau akhir tahun mendatang bahkan ya, sehingga ini yang akan mempengaruhi pergerakan mata uang negara-negara di Asia termasuk di Indonesia. Kami melihatnya memang selain sentimen tersebut, adanya perkembangan makro di Eropa di mana European Central Bank yang memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya 25 basis points, which is ini 10 kali berturut-turut ya, ke 4,5%, karena memang di sana inflasinya masih 5,3%, masih jauh dari target 2%. Sementara itu di sisi lain, kita lihat Bank of England justru menahan suku bunga acuannya yang suddenly tidak terekspektasi ya, bahwasanya inflasinya ternyata melandai dari 6,7 ke 6,6, dari 6,8 di bulan Juli ke 6,7. Artinya terdapat uncertainty baik di AS maupun di Eropa yang mendorong investor untuk memburu greenback. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa demand terhadap dolar naik dan memberikan tekanan terhadap mata uang lain di kawasan Asia. Oke, baik. Pak Kavi, apakah dengan kondisi yang Anda sebutkan tadi juga membuka peluang rupiah kita juga bisa saja tembus atau melemah lebih dalam lagi dari level yang ada saat ini? Iya, kami melihat bahwasannya justru rupiah memiliki kesempatan untuk rebound di pekan mendatang ya. Kita berharap bahwasannya adanya sentimen rilis-rilis data yang positif di dalam negeri ini bisa memberikan sentimen yang positif juga bagi pergerakan dolar. Kita melihat mungkin saat ini sedang dinamika di AS adalah terkait dengan fiskal di tengah isu government shutdown. Ini juga menjadi sedikit banyak peluang bagi rupiah untuk kembali rebound di pekan mendatang, karena batas dari Kongres untuk memutuskan bill government di tahun depan itu adalah di 31 September ya, atau 30 di akhir September, dan risiko untuk shutdown itu ada di 1 Oktober. Nah, menjelang 1 Oktober ini, di mana masa-masa krusial inilah yang justru menjadi kesempatan bagi rupiah maupun mata uang Asia lainnya untuk sedikit banyak melakukan perlawanan terhadap dolar dan memasang posisi yang lebih positif lagi dibandingkan dolar di pekan ini itu, Mas Bram. Oke, baik. Anda melihat begitu ya, view dari Anda di pekan depan rupiah ini akan rebound ke posisi berapa? Apakah memang bisa saja ke 15.300 atau 15.400 kembali? Ya, proyeksi dari kami untuk pekan depan ada di kisaran 15.200 hingga 15.400. Artinya masih lebih rendah dari yang high closing yang kemarin ya, yang kami melihatnya itu yang paling tinggi, dan mudah-mudahan sentimen-sentimen positif dalam negeri kemudian uncertainty yang ada di AS ini bisa menjadi kesempatan untuk bergerak lebih kuat lagi di 15.200 hingga 15.400. Oke, baik. Pak Kavi, mengamati yang mana juga rupiah sering sekali bahasanya dijaga begitu ya dengan intervensi BI. Apakah Ya. dengan rupiah jebol di 15.500 ini Anda juga sudah melihat BI sudah mengintervensi, bahkan Anda tidak ada intervensi dari BI, justru rupiah bisa melemah lebih dalam lagi? Ya, kami melihat bahwasannya BI sudah cukup aktif ya, dan sigap untuk bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar di dalam negeri ini. Kalau melihat statement yang dikeluarkan
oleh Pak Peri pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pekan lalu, kemudian beberapa penjelasan dari Dewan Gubernur yang lainnya, bahwasanya memang fokus untuk makroprudensialnya kan memang stabilitas nilai tukar dan juga bagaimana menjaga inflasi. Artinya instrumen-instrumen maupun langkah-langkah operasi moneter yang dilakukan oleh BI maupun intervensi di pasar keuangan ini memang merupakan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas rupiah. Kita melihat adanya instrumen-instrumen seperti term deposit falas DHE, kemudian SRBI, maupun operasi moneter yang dilakukan di pasar uang oleh Bank Indonesia, serta beberapa inovasi yang lainnya nantinya akan dirilis oleh BI, ini memberikan cukup confidence bagi kami untuk memproyeksikan bahwasanya rupiah akan terjaga stabilitasnya di akhir tahun. Pengetatan atau pressure yang dialami oleh rupiah saat ini kami melihatnya bersifat temporary dan akan termoderasi di kisaran 15.300 di akhir tahun. Oke, baik. Pak Kavi, kami juga mencermati dari rancangan dalam RAPBN di tahun depan atau 2024 nanti yang mengatakan rupiah ini akan dijaga di level 15.000. Apakah dengan level rupiah melemah 15.500 di hari ini, akankah juga bisa dipertahankan apabila nanti begitu ya di tahun 2024 dengan penuh gejolak? Apalagi kita ketahui bersama ada tahun politik di tahun 2024, apakah bisa? Atau peluangnya sebesar apa? Rupiah bisa dijaga di level 15.000 rupiah per $1 Amerika Serikat. Ya, baik Mas Bram. Kami melihat rancangan struktur APBN maupun asumsi-asumsi yang digunakan untuk APBN tahun 2024 sesungguhnya mencerminkan optimisme pemerintah akan perekonomian yang lebih baik di tahun mendatang. Terlepas dari adanya tahun politik maupun dinamika ataupun gejolak di perekonomian global. Karena terkait dengan nilai tukar ini, kami melihat ke depannya akan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik seiring dengan semakin berkurangnya ketergantungan kita terhadap dolar. Artinya begitu Bank Indonesia dengan bank sentral negara lainnya menyepakati kerjasama bilateral terkait local currency settlement maupun local currency transaction, ini sedikit banyak mengurangi risiko volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar. Di tahun depan pun kami melihat bahwasannya dengan adanya reopening China yang sedang berjalan saat ini, kemudian perkembangannya yang juga relatif positif, di mana China sudah mulai bergerak, PMI manufakturnya sudah mulai ke jalur ekspansif, kemudian consumer confidence-nya juga sudah mulai meningkat. Perlahan-lahan kami melihatnya China akan kembali on track, dan inilah yang justru akan lebih mempengaruhi permintaan terhadap rupiah nantinya, sehingga diharapkan nilai tukar juga akan terjaga di level 15.000 di tahun mendatang.